Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Luputu Yuliastri dari SMK Negeri 1 Tejakula, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah antara lain, sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama tentang budaya positif. Budaya positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memilih motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hendaknya guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Antara lain, 1. Sebagai penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, hendaknya sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di sini guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Adapun keterkaitan materi antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dalam cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat, bolos pada saat jam pelajaran, dan siswa yang bertengkar karena pekerjaan rumahnya dicontek. Dalam penanganannya, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu mulai dari mengenal identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau yang selalu berpatokan pada aturan dan sanksi sekolah. Perasaan saya saat itu terkadang muncul perasaan bersalah dan kasihan terhadap murid karena memberikan hukuman atau sanksi terhadap kesalahan mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya lebih tenang, senang, dan tidak lagi muncul perasaan bersalah. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada satu tahapan saja, yaitu tahap validasi tindakan yang salah, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan, antara lain, mengapa melakukan hal seperti itu? Mengapa datang terlambat?
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan lainnya. Demikian pemaparan koneksi antar materi tentang budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi.